Dalam keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, kalau tabi'inya itu senior, maka hadisnya boleh dipegang. Kalau tidak boleh menetapkan hukum yang tidak ada di Al-Quran, kita di perempatan jalan bisa seenaknya sendiri. Kenapa? Karena di Al-Quran nggak ada perintah untuk berhenti di lampu merah. Wahai manusia, berhentilah jika lampu merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, baru saja kita memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya umat Islam Indonesia, tetapi umat Islam seluruh dunia. Tanggal 12 Rabiul Awal kemarin adalah puncak peringatan Maulidun Nabi Asy-Syarif. Nah, di antara beberapa cerita yang menarik yang muncul pada saat Maulid kemarin diperingati itu, ada beberapa kisah. Salah satunya adalah kisah tentang Abu Lahab, paman Nabi yang sudah divonis masuk neraka, tercantum di dalam surat Tabbat, surat Al-Lahab. Ya. Menurut kisah, ketika budak Abu Lahab yang bernama Thuwaibah menceritakan, melaporkan tentang kelahiran keponakannya yang bernama Abdullah, anak adiknya yang melahirkan Siti Fatimah, mohon maaf. Thuwaibah menceritakan tentang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu adalah keponakannya. Saking senang dan gembiranya mendengar berita itu, Thuwaibah dimerdekakan. Nah, kemudian ada dua kisah yang menceritakan. Yang pertama, paman Kanjeng Nabi Abbas. Masih ingat bagaimana Abbas yang sampai wajahnya terluka dan membekas sampai meninggal ketika gondeli kakinya Abdul Muthalib, ayahnya, yang akan mengorbankan Abdullah, ya, yang akan mengorbankan Abdullah karena Abdul Muthalib datuknya itu nadar. Artinya apa? Artinya Sayyidina Abbas ini sejak awal sudah berkorban, bahkan sejak ayahnya Kanjeng Nabi yang akan dikorbankan. Nah, dia menceritakan ketika Abu Lahab sudah meninggal, kemudian Abbas ini menceritakan dia mengimpi ketemu dengan Abu Lahab, kemudian bertanya, bagaimana keadaanmu? Dengan wajah yang berantakan, kusut, luka-luka semuanya, kemudian dia cerita, ya, keadaanku di neraka begini, kecuali hari Senin. Hari Senin aku mendapatkan remisi, mendapatkan cuti, tidak mendapatkan siksaan. Kenapa? Karena di hari Senin itulah dia saking senangnya dengan kelahiran Kanjeng Nabi memerdekakan budaknya. Ya. Ini ada di dalam Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah dari Sahih Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa yang tidak percaya dengan Sayyidina Abbas, pembela Kanjeng Nabi, tidak mungkin beliau ngarang cerita. Ya. Yang tadi saya singgung, sejak ayahnya yang akan dikorbankan pun sudah dibela untuk supaya tidak dikorbankan. Yang kedua, kisah yang dibawakan oleh Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair menceritakan kurang lebih hal yang sama.
Nah, Urwah ini tabi'in, putra dari Sayyidina Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu punya istri bernama Asma binti Abu Bakar. Ya, binti Zubair bin Awam, masih saudara dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari garis ibu. Istrinya Asma binti Abu Bakar. Ibunya itu Sofiyah binti Abdul Muthalib, bibi Kanjeng Nabi. Nah, Urwah ini putra Zubair. Jadi dia banyak, meskipun dia tabi'in, tidak menangi Kanjeng Nabi, tapi dia adalah putra dari sahabat Kanjeng Nabi, dan sahabat Kanjeng Nabi ini ibunya adalah bibinya Kanjeng Nabi, yang istrinya adalah Asma binti Abu Bakar. Yang kedua, Urwah ini bukan tabi'in yang sembarangan, tetapi salah satu dari 7 ahli fikih di Madinah pada saat itu. Nah, Urwah karena dia tabi'in, maka dia ketika dia menceritakan, meriwayatkan tentang nasib Abu Lahab yang setiap hari Senin mendapatkan keringanan hukuman, itu oleh orang-orang yang tidak percaya tentang cerita itu mengatakan ini Urwah tabi'in. Kalau dia membawakan sebuah hadis, maka hadisnya itu mursal. Hadis mursal, masih ingat, yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Kalau hadis yang disandarkan kepada sahabat itu namanya hadis mauquf. Ya. Nah, tapi persoalannya adalah meskipun ini hadis mursal, meskipun ini hanya disandarkan ke tabi'in, tetapi tabi'innya siapa? Karena di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau tabi'innya itu senior, maka hadisnya boleh dipegang. Meskipun sebagian besar hadis mursal yang hanya bersandar sampai tabi'in itu dianggap dhaif. Ya, dianggap dhaif. Nah, saya nanti akan menjelaskan tentang posisi hadis dhaif. Tapi seperti yang tadi saya katakan, Urwah bin Zubair itu bukan orang sembarangan. Dari nasab maupun dari kealiman, dari kefakihannya di dalam agama, dan juga pengetahuan keagamanya, hafidul Quran dan seterusnya. Artinya ini tabi'in berkelas. Ya. Jadi dibandingkan kita ini apa? Kalau kita kemudian meremehkan apa yang diceritakan oleh Urwah bin Zubair, nggak ada apa-apanya kita itu. Nah, tapi saya akan masuk kepada persoalan tentang hadis-hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, saya akan kutip pendapat dari Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu siapa? Imam Nawawi ya Ad-Dimsyiki. Ini juga bukan ulama kacangan. Ini ulama yang sudah kualifikasinya itu mujtahid. Artinya kalau Imam Nawawi waktu itu didorong oleh sahabat-sahabat teman-temannya untuk membuat madhab sendiri, itu sudah layak dan akan jadi. Ya, cuma karena kerendahan hati Imam Nawawi, beliau tetap mengikuti madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, Imam Nawawi nama lengkapnya itu adalah Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimsyiki. Jangan keliru dengan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu Al-Bantani. Tapi kalau Imam Nawawi itu orang Syria, Damaskus. Maka namanya ada Dimsyikinya. Dimsyiki itu Damaskus.
Beliau mengatakan, qalal ulama minal muhadditsin wal fuqaha wa ghairuhum. Para ulama dari ahli hadis dan juga ahli fikih dan yang lain-lain itu mengatakan ya juzu wa yustahabbul amalu fil fadaili wat targhib wat tarhib bil haditsidz dhaif ma lam yakun mawdu'an wa ammal ahkam kal halal wal haram wal bai' wan nikah wat talaq wa irdalik wala yu'malu fiha illa bil haditsis sahih wal hasan. Masih ada terusannya. Boleh dan bahkan dianjurkan untuk menggunakan hadis yang dhaif untuk fadail amal, untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita, bersandarkan kepada hadis dhaif, termasuk hadis mursal. Ya, kalau hadis mursal itu lebih banyak diletakkan sebagai hadis yang dhaif. Juga hadis-hadis dhaif yang berisi dorongan untuk melakukan kebaikan. Hadis-hadis dhaif yang berisi tentang ancaman, tentang iming-iming, tentang ancaman, tentang kisah. Nah, cerita tentang Abu Lahab yang mendapatkan keringanan itu tentang kisah. Ya. Yang penting hadis itu bukan maudhu. Maudhu itu hadis palsu. Nah, kalau hadis palsu sudah gak ada cerita, harus disingkirkan. Hadis dhaif masih boleh dipakai, kecuali kalau untuk menetapkan hukum halal dan haram, untuk menetapkan hukum, tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar untuk motivasi orang lain melakukan amal kebaikan, itu boleh, selama dia bukan hadis palsu. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu berpendapat, kalau ternyata hadis yang sahih tidak ditemukan, hanya ada hadis yang dhaif, itu juga masih bisa digunakan untuk menetapkan hukum. Cuma Imam Syafi'i tidak, ya. Nah, kalau maudhu sudah tinggalkan. Apa contohnya hadis maudhu? Ada hadis yang ini jelas maudhu. Hadis yang berbunyi, siapa yang bernama Ahmad dan Muhammad, Ahmad atau Muhammad, maka tidak akan masuk neraka. Loh, kalau ini benar, orang Islam sedunia namanya cuma Ahmad dan Muhammad. Lalu B siapa? B-nya ya Ahmad dan Muhammad. Bingung kita. Ya. Ini misalkan Aryo, dia jadi Ahmad karena bapaknya Muhammad. Kan tidak boleh sama. Bapaknya namanya Muhammad, dikasih nama Ahmad. Bapaknya Muhammad siapa? Ahmad. Bapaknya apa? Muhammad. Ini tidak masuk akal. Gampang, niteninya gampang. Pokoknya kalau dia itu tidak masuk akal, bertentangan dengan Al-Quran, logika awam saja tidak bisa menerima, apalagi bertentangan dengan ayat Al-Quran, hadis, dan seterusnya. Akal sehat tidak bisa menerima, itu berarti hadis palsu. Ya. Ahmad dan Muhammad, kok terpaksa ngasih tambahan Ahmad A, Ahmad B. Ya, Ahmad. Nah, kalau yang perempuan bagaimana? Loh, barangkali ada juga hadis palsu yang mengatakan siapa yang namanya Fatimah akan bersama Nabi di surga. Wah, semuanya namanya Fatimah. Ya, bingung ya. Fatimah A, Fatimah B, begitu Z, Fatimah AA, Fatimah BB. Palsu itu. Tapi kalau hadis dhaif, kita masih bisa pakai. Ada yang mengatakan, ya kalau ada yang sahih, kenapa harus pakai yang dhaif? Ya, terkesan logis. Tetapi tidak semuanya tercover di dalam hadis sahih. Makanya Imam Ahmad sampai mengatakan, kalau sampai tidak ada hadis sahih, padahal itu keputusan hukum yang wajib untuk ditetapkan, bisa pakai yang dhaif.
Ya, ini tidak sembarangan menetapkan hukum. Masih lumayan saudara kalau orang mengatakan tidak boleh menetapkan hukum dengan hadis yang dhaif, masih lumayan. Ada yang mengatakan tidak boleh menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Pokoknya harus yang ada di Al-Quran, semuanya sudah ada di Al-Quran, tidak boleh. Keliru. Yang benar adalah tidak boleh menetapkan hukum yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau tidak boleh menetapkan hukum yang tidak ada di Al-Quran, kita di perempatan jalan bisa seenaknya sendiri. Kenapa? Karena di Al-Quran nggak ada perintah untuk berhenti di lampu merah. Wahai manusia, berhentilah jika lampu merah. Nggak ada. Tapi kalau manusia tidak boleh mengatur, membuat hukum, ya kalau hijau jalan, kalau kuning apa? Nggak percaya saya. Kalau kuning artinya siap-siap untuk ngegas. Ya, yang saya lihat di Tembalang mahasiswa begitu semua. Kenapa kalau lampu merah berhenti? Kenapa lampu merah berhenti? Karena direm. Tapi di Tembalang ini motor mahasiswa banyak yang tidak pakai rem. Makanya kalau lampu merah tetap jalan. Ya. Loh, ini ketentuan universal. Tidak ada negara kok kemudian ada satu negara yang bikin merubah. Kalau merah jalan, hijau berhenti, tidak ada. Menjadi sebuah kesepakatan internasional. Siapa yang membuat? Manusia. Ini hukum. Bertentangan tidak dengan Al-Quran? Lu sangat sesuai dengan Al-Quran. Kenapa? Karena menuntun Al-Quran itu kan menjadi petunjuk dan penjelasan atas petunjuk. Bagaimana kita harus menjaga jiwa kita, keselamatan diri kita. Nilainya hukum itu tidak bertentangan dengan nilai yang ada di dalam Al-Quran, apalagi bertentangan secara tekstual dengan Al-Quran. Ya, jadi tidak ada di Al-Quran, tidak boleh menetapkan, tetapi tidak boleh menetapkan yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau kemudian dikaitkan dengan ayat Al-Quran tidak ada, dengan hadis sahih tidak ada, cari hadis dhaif untuk menjadi landasan atas keputusan tersebut. Dalam menciptakan hukum di dunia itu sangat mungkin terjadi. Nah, kembali kepada contoh tadi itu. Itu hanya kisah. Dan yang mengisahkan bukan sahabat sembarangan, tapi paman Kanjeng Nabi. Yang membela Nabi sejak ayahnya Nabi. Yang mengisahkan adalah tabi'in. Dan itu putra dari seorang sahabat yang sangat mulia. Beristri putri khalifah besan Kanjeng Nabi. Ya, beribu Sofiyah binti Abdul Muthalib, bibi Kanjeng Nabi. Bukan orang sembarangan. Tidak mungkin mereka ngarang cerita. Kalau ada yang mengatakan, itu kan hasil dari sebuah mimpi, kenapa kita harus percaya dengan mimpi? Lihat dulu siapa yang mimpi. Kan begitu. Karena tidak mungkin dia membawa kabar bohong. Mudah-mudahan kita tetap akan memperingati kelahiran Nabi. Kita gembira dengan hari kelahiran Nabi, sehingga kita bernasib lebih baik daripada Abu Lahab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.